Wala. Komija pa kan horita kan deh. Iya. Kepada seluruh peserta, seminar akan dilaksanakan pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Halo. Halo cantik. Baik, seminar sebentar lagi akan segera dimulai, yaitu pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan keberkahan dalam menjalani aktivitas pada malam hari ini. Nah, sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu berhubung moderator yang biasanya memandu jalannya diskusi untuk berbagi inspirasi yang diselenggarakan oleh penggerak bangsa pada malam hari ini belum bisa bergabung dikarenakan terdapat kendala, sehingga untuk diskusi pada malam hari ini langsung dipimpin oleh saya. Jadi nanti tidak akan ada sesi moderator terlebih dahulu. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena biasanya mungkin selalu disapa sama moderator, tapi sekarang jadi langsung sama saya. Nah, sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya, senang banget hari ini bisa ketemu lagi sama teman-teman secara virtual melalui Zoom meeting. Alhamdulillah sekarang udah ada 300 peserta di Zoom dan juga ada juga yang di YouTube. Halo teman-teman yang di Zoom dan juga di YouTube. Ini dari daerah mana aja nih? Boleh di absen di kolom berkirim pesan, berasal dari daerah mana aja. Dan kalau dilihat dari jumlah pendaftar, ini kita pendaftar seminar manajemen waktu ini ada totalnya, yaitu ada sekitar 2.600, dan ini dari Sabang sampai Merauke ada. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman atas antusiasmenya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang teman-teman harapkan, ilmu yang ingin teman-teman dapatkan, bisa teman-teman dapatkan melalui seminar yang diselenggarakan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohman Hikmat. Saya merupakan founder dari Penggerak Bangsa yang hari ini juga akan memberikan materi mengenai manajemen waktu. Besar harapan saya dengan terselenggaranya kegiatan berbagi inspirasi ini, kita bisa sama-sama berdiskusi, kita sama-sama berbagi inspirasi. Harapan besar kami, semoga apa yang didapatkan hari ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman semuanya, boleh banget untuk menyalakan kameranya selama sesi pematerian berlangsung, karena ini akan sangat luar biasa dan teman-teman pun tentunya sangat mengharapkan kegiatan hari ini. Dan nanti akan ada link evaluasi yang disebarkan, nanti silahkan ditunggu saja untuk teman-teman semuanya. Dan juga untuk teman-teman di awal silahkan untuk melakukan absensi di kolom berkirim pesan dengan menyebutkan nama dan juga asal daerahnya, asal daerah mana. Nah, tanpa menunggu waktu lama lagi, berhubung tidak perlu perkenalan lagi, saya ini merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya masih semester 7 dan sekarang ini sedang berfokus menjalankan skripsi dan juga ada aktivitas-aktivitas lain yang dijalankan, yaitu sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Unpad, dan juga saya sedang menjabat sebagai Duta Baca Jawa Barat tahun 2020. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum kenal saya, kenalin lagi nih, saya ini merupakan Ketua BMK MAF Unpad dan juga Duta Baca Jawa Barat tahun 2020. Selain itu, sebagai mahasiswa saya juga menjalankan berbagai macam aktivitas, selain aktif berorganisasi dan juga aktif kegiatan luar seperti menjalankan platform startnow.idn dan juga platform Penggerak Bangsa. Saya juga di sini aktif mengikuti berbagai macam perlombaan, khususnya di perlombaan karya tulis ilmiah. Alhamdulillah selama tahun ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan juara 1 di berbagai macam perlombaan karya tulis ilmiah. Ini ada sekitar 4 perlombaan, alhamdulillah semuanya juara 1. Ada yang di UNAN, ada yang di Jember, ada yang di Unisba, dan ada yang di UNAIJ. Di UNAIJ-nya 2. Ada yang juga di Universitas Negeri Malang. Nah, mungkin teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, mau ngecek dulu nih. Tapi mungkin teman-teman saya coba nyalakan dulu ya. Nah, teman-teman boleh dinyalakan mikrofonnya. Aku pengen lihat dulu nih semangat dan antusiasme teman-teman. Ada yang dari Pulau Jawa nggak? Pulau Jawa ada?
Pulau Jawa boleh. Ada Kak. Halo. Siapa? Ada Kak, saya Oke, terima kasih banyak yang Pulau Jawa. Selanjutnya yang dari Pulau Sumatera ada? Ada. Ada Kak. Halo Pulau Sumatera. Selanjutnya Pulau Bali. Hadir Kak. Bali ada? Hadir. Wah, luar biasa ya, ramai sekali. Pulau Sulawesi, NTT, NTB, dan Halo Pak Rohman. Hadir Kak. Siap Bang, siap. Hadir Pak. Utara. Hadir Kakak. selanjutnya Pulau Papua, Papua Barat, Irian Jaya ada? Hadir Pak. Ada, saya Pak. Wah, luar biasa, semangat sekali ya teman-teman. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita akan segera memulai pematerian pada hari ini. Oke, saya mau share screen terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, selamat malam. Mungkin sebelum kita memulai ke pematerian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai platform penggerak bangsa ini. Platform penggerak bangsa merupakan suatu platform yang digagas oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Jawa Barat. Ini kita menggagas untuk menciptakan suatu platform di mana platform ini menyajikan pelatihan-pelatihan, seminar secara daring untuk sama-sama membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan ini kita sajikan sebagai bentuk aksi sosial kami kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk sama-sama berbagi inspirasi melalui program yang hari ini kita jalankan. Juga ini merupakan program berbagi inspirasi. Harapannya melalui program ini kita bisa membagikan inspirasi seluas-luasnya sampai ke seluruh Indonesia, karena ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Melalui media sosial, melalui era teknologi sekarang ini, kita bisa menjangkau berbagai macam orang dari Sabang sampai Merauke. Mungkin jikalau tanpa ada teknologi kita nggak bisa untuk bertemu secara virtual hari ini, mempertemukan ribuan orang dari Sabang sampai Merauke. Tapi dengan adanya teknologi sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Pasti teman-teman juga sebetulnya udah sering ya mendengar bagaimana caranya memanajemen waktu, seperti apa sih manajemen waktu, dan pastinya banyak juga di sini seluruh peserta yang sudah berpengalaman dalam memanajemen waktunya. Tapi hari ini sesuai dengan temanya, kita akan membahas mengenai berbagi inspirasi. Jadi saya yang pernah punya pengalaman dalam manajemen waktu akan berbagi ini kepada teman-teman, kepada seluruh peserta, how to manage manajemen waktu kita masing-masing agar bisa optimal melakukan berbagai macam hal. Nah, teman-teman pasti juga pernah mengalami nih situasi atau kondisi di mana kita itu ada di suatu kondisi tapi kita ini bingung untuk menjalankan apa-apa. Padahal kita semua memiliki 24 jam yang sama, tapi kenapa hasilnya itu berbeda? Ada misalkan namanya A, terus juga ada yang namanya B, ada yang namanya C. Mereka semua adalah mahasiswa. Dan mahasiswa ini memiliki waktunya sama-sama 24 jam. Tapi kenapa yang satu bisa aktif organisasi, bisa berprestasi, bisa menjalankan berbagai macam hal. Tapi yang satu tidak bisa menjalankan apa-apa, bahkan IPK-nya cenderung jelek dan lain sebagainya. Terus juga ada satu lagi yang cenderung nggak ngelakuin apa-apa, kayak kuliah pulang. Nah, jadi dari 24 jam yang sama, ternyata kita bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa sih orang dengan waktu yang sama, totalnya 24 jam, kenapa hasilnya bisa berbeda? Nah, hari ini kita akan kupas bareng-bareng, kita akan diskusi, kalau misalkan teman-teman ada hal yang ingin dibicarakan, saya pun ini berbagi, nanti kita berbagi sama-sama di sesi diskusi. Oke, sepenting apa sih teman-teman manajemen waktu? Manajemen waktu ini luar biasa penting banget karena memang sangat luar biasa banget manfaatnya untuk kita semua, untuk kita sebagai manusia.
Karena sebagai seorang manusia, kita dituntut untuk melakukan aktivitas, menjalankan hal yang bisa bermanfaat untuk dunia ini. Kalau kita nggak bisa menjalankan aktivitas tersebut, otomatis ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan, yang mungkin membingungkan, yang mungkin kita bingung nih mau menjalankan apa aja. Jadi ini penting banget untuk kita bisa manajemen waktu dengan baik, karena dengan kita mengelola waktu kita yang hanya 24 jam, kita bisa menjalankan apa saja. Kita bisa membuat apa saja di dunia ini. So, mulai dari sekarang kita harus mulai bisa manajemen waktu kita yang hanya 24 jam. Karena waktu itu nggak bisa dikurangin menjadi 23 jam, nggak bisa ditambah menjadi 25 jam. Kita semua dalam satu hari hanya punya waktu 24 jam saja. Jadi harus dimanfaatkan secara optimal agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang optimal pula. Karena produktivitas seseorang itu akan dilihat dari bagaimana caranya memanajemen waktu. Nah, lalu bagaimana sih cara memanajemen waktu yang baik? Nah, ini pasti ada banyak cara untuk kita memanajemen waktu. Dan setiap individu ini kadang caranya itu berbeda-beda. Nah, saya mau cerita, dulu itu pas tingkat 1, saya itu ingin menjalankan semua aktivitas ingin saya jalankan. Berbagai macam hal ingin saya lakukan. Tanpa saya sadari, ternyata semakin kita semangat nih dalam menjalankan semua aktivitas, semakin kita pun harus menyadari batasan-batasan kita. Setiap individu ini punya kapasitasnya masing-masing dalam menjalankan sesuatu. Nggak bisa dikontrol nih, kayak saya menjalankan 3 aktivitas, orang lain menjalankan 2 aktivitas, orang lain lagi menjalankan aktivitas apa. Nah, ini beda-beda setiap individunya. Jadi, betul-betul harus dilihat dan juga betul-betul harus diketahui juga nih bagaimana caranya seseorang dalam memanajemen waktu agar bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Nah, lalu sebelum ke sana, kita harus mengetahui terlebih dahulu manajemen waktu itu apa. Manajemen waktu pada dasarnya yaitu merupakan suatu kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengaturkan waktu yang akan dihabiskan untuk bisa melakukan kegiatan tertentu secara efektif demi mencapai suatu tujuan. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil. Yang pertama itu dalam manajemen waktu diperlukan kemampuan-kemampuan yang mendukung. Yang pertama itu adalah merencanakan. Yang kedua mengorganisasikan. Dan yang ketiga adalah mengaturkan waktu. Dan ketiga hal ini kita jalankan atas tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapainya tujuan hidup kita. Jadi pastikan bahwa berbagai macam hal yang kita rencanakan, yang kita organisasikan, yang kita atur, ini atas dasar karena kita ingin mencapai tujuan hidup kita. Jadi kita pun bisa mengklasifikasikan mana sih yang harus kita organisasikan, mana sih hal-hal yang harus kita jalankan, karena nggak semuanya harus kita jalankan. Semakin kita menjalankan berbagai macam hal, maka akan bingung juga nih, kok caranya seperti ini. Jadi pastikan kita sebagai seorang manusia dalam manajemen waktu itu ditujukan untuk mencapai sesuatu, yaitu tujuan hidup kita. Nah, ada juga nih definisi dari manajemen waktu itu tersendiri, yaitu merupakan bentuk perencanaan, mengorganisir, maaf ya teman-teman semuanya lagi pilek, menggerakkan dan mengawasi terhadap produktivitas waktu. Nah, karena waktu ini merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau suatu organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kenapa sih dipentingkan? Karena melalui kemampuan kita manajemen waktu, maka kita bisa mencapai suatu tujuan baik itu individu maupun organisasi secara efektif dan juga efisien. Nah, manajemen waktu pun pada dasarnya merupakan, ini udah ya teman-teman. Nah, sedangkan menurut Frederick Winslow Taylor, manajemen waktu itu merupakan berbagai proses pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti yang sering memakan banyak waktu. Nah, teman-teman, kadang tuh
kita ini disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang nggak mendukung pencapaian hidup kita, yang nggak mendukung kita akan menjadi apa, yang nggak mendukung tujuan hidup kita. Jadi kadang kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang membingungkan, dengan aktivitas-aktivitas yang sebetulnya nggak begitu penting. Jadi penting sekali untuk kita memahami aktivitas mana saja sih yang penting, aktivitas mana saja yang tidak penting. Karena semakin kita menyadari hal tersebut, semakin kita sadar hal-hal yang harus kita jalankan ini apa saja. Lalu, kita akan mengenali prinsip-prinsip manajemen waktu. Nah, prinsip manajemen waktu ini yang pertama yaitu mengembangkan suatu kepekaan pribadi terhadap waktu. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman semuanya, bahwa waktu ini tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita kurangi, tidak bisa kita tambahkan. Jadi waktu ini betul-betul totalnya hanya 24 jam saja. Nah, oleh karena itu, untuk kita semua nih, betul-betul harus peka terhadap waktu kita. Harus peka apakah waktu ini tuh kita seharusnya hari ini lagi ngapain sih? Karena semakin kita peka terhadap waktu yang kita miliki, semakin kita sadar, oh ternyata hari ini kita harus menjalankan ini. Misalkan seperti ini teman-teman. Sekarang ini kita pukul 7 lebih malam, dan malam ini kita harus menjalankan seminar. Seminar ini kita udah jadwalkan sebelumnya. Dengan kita mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar, itu artinya kita memiliki niat untuk mengikuti seminar tersebut. Kalau kita enggak menjadwalkan dan enggak peka terhadap waktu yang kita miliki, maka jam 7 bisa jadi kita lupa jadwalnya. Bahkan kita nggak tahu harus ngapain. Padahal udah jelas-jelas kita harus mengikuti seminar. Jadi pastikan bahwa kita betul-betul peka terhadap waktu yang kita miliki. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi suatu tujuan jangka panjang. Jadi sebelum kita mengelola waktu yang kita miliki, pastikan kita sudah mengetahui tujuan jangka panjang kita ini apa sih. Karena kalau kita nggak mengetahui tujuan jangka panjang kita ini apa, maka kita akan bingung sendiri teman-teman semuanya. Kita akan nggak tahu apa hal yang harus kita lakukan. Jadi pastikan kita sudah tahu terlebih dahulu tujuan jangka panjang hidup kita ini apa, agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini betul-betul bisa kita manfaatkan secara optimal. Lalu yang ketiga adalah buat rencana pada jangka menengah dan jangka harian. Seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa tujuan manajemen waktu adalah untuk mencapai tujuan, teman-teman. Jadi kita akan mengelola waktu kita akan menjalankan aktivitas kita atas dasar karena kita ingin mencapai suatu tujuan. Jadi pastikan kita harus membuat terlebih dahulu nih jangka menengah, misalkan 5 tahun ke depan kita mau menjalankan aktivitas apa sih. Nah, dengan kita membuat rencana tersebut, maka kita akan paham pada 5 tahun ke depan kita harus ini. Kita harus menjalankan aktivitas A, B, C, D, dan E. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka menengah kita. Lalu yang selanjutnya lagi, ini jangka harian. Nah, teman-teman pun harus menuliskan nih hari pertama. Jadi kita tuh jam 7 harus ngapain, selanjutnya harus ngapain, selanjutnya lagi harus ngapain. Agar kehidupan kita ini terarah. Buat schedule-nya. Hari ini kita akan menjalankan aktivitas apa saja. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih hari ini kita mau ngapain. Karena dengan kita mengetahui hari ini kita mau ngapain aja, jadi struktur hidup kita pun jadi terorganisir. Jadi nggak bingung kayak hari ini tuh kita harusnya ngapain aja. Kadang kalau kita terlalu bingung dengan aktivitas yang akan dijalankan, kita sendiri akan pusing dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Semakin kita merencanakan, semakin kita sadar bahwa aktivitas kita ini banyak hal yang harus dijalankan sehingga tidak boleh ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Lalu yang kelima adalah buat pemanfaatan yang terbaik bagi waktu terbaik Anda. Teman-teman semuanya, setiap individu ini pasti punya golden time-nya masing-masing. Jadi kayak misalkan saya ini waktu terbaik untuk belajar itu di pagi hari. Ada juga teman-teman saya yang malam hari. Ada juga teman-teman saya yang waktu produktifnya itu misalkan siang hari. Jadi kita harus mengenali terlebih dahulu waktu-waktu produktif kita ini kapan sih, agar kita bisa mengoptimalkan waktu produktif kita untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang menurut kita sulit.
Jadi semakin kita sadari dan kita sadar bahwa waktu produktif kita ini ternyata di pagi hari, di siang hari, atau di malam hari, jadi kita pun akan menjalankan aktivitas-aktivitas terberat di waktu-waktu produktif. Jadi kita nggak akan menghabiskan banyak tenaga, karena kalau kita nggak memanfaatkan waktu produktif kita, mungkin kita akan bingung. Dan juga kita nggak akan menyelesaikan sesuatu dengan baik. Lalu yang keenam, kita harus mengorganisir suatu tugas. Mana sih yang harus kita jalankan sekarang, mana yang harus kita jalankan esok, mana yang harus kita jalankan lusa. Jadi kalau saya pribadi ini selalu membaginya itu menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu penting mendesak, jadi bagaimana caranya kita menjalankan sesuatu ini menjadi penting sekali untuk dilakukan dan waktunya itu mepet. Terus yang kedua ini penting tapi tidak mendesak. Nah, apakah ini tuh sepenting itu, tapi waktunya nggak mendesak, oh berarti bisa dinantikan, nggak perlu dikerjakan sekarang. Lalu yang selanjutnya lagi, tidak penting tapi mendesak. Waktunya tuh sekarang, tapi sebenarnya nggak penting banget untuk kita hadir. Berarti bisa kita delegasikan kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah tidak penting dan tidak mendesak. Berarti ketika tidak penting, tidak mendesak, bisa kita, oh ya udah nanti aja kalau waktunya lagi kosong, atau nggak usah dieliminasi aja, biar kita nggak usah menjalankan aktivitas tersebut. Lalu yang ketujuh adalah menata suatu rapat. Jadi kita pun harus menata nih kapan kita harus menjalankan rapat ini, kapan kita harus menjalankan rapat ini, karena nggak semua hal yang harus kita jalankan. Jadi penting sekali untuk kita menata rapat-rapat mana yang harus kita kerjakan, rapat-rapat mana yang tidak perlu kita kerjakan. Lalu yang selanjutnya lagi, ini adalah mendelegasikan secara efektif. Teman-teman semuanya, pasti nggak semua tugas harus kita jalankan, karena kadang ada beberapa tugas yang harus kita delegasikan dalam menjalankan kehidupan kita. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, pastikan teman-teman telah mendelegasikan aktivitas-aktivitas tersebut kepada orang-orang yang dipercaya. Jadi jangan sampai teman-teman mendelegasikan tugas pada orang yang tidak bisa menjalankan tugas tersebut. Nah, itu teman-teman pastikan ya, bahwa aktivitas yang teman-teman jalankan, bahwa aktivitas yang teman-teman lakukan, dan juga apa yang teman-teman delegasikan, ini bisa dipercaya dan juga bisa dilakukan secara efektif. Sebentar. Lalu yang ke-9, ini adalah buatlah suatu komitmen terhadap waktu. Jadi ketika kita sudah membagi tugas, tadi misalkan ada yang penting, ada yang mendesak, ada yang tidak penting, ada yang mendesak, dan lain sebagainya, teman-teman pun sudah membuat jadwal rutinan, hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, lalu lusa mau ngapain. Nah, pastikan teman-teman berkomitmen terhadap waktu tersebut. Jangan sampai jadwal yang udah teman-teman buat, teman-teman hianati gitu. Jadi, pastikan teman-teman berkomitmen, karena kunci penting dari manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kita berkomitmen terhadap waktu kita sendiri. Dan yang ke-10 adalah menjaga kesehatan. Teman-teman semuanya, bagaimana kita akan beraktivitas kalau kondisi tubuh kita aja nggak fit. Jadi pastikan teman-teman sehat agar teman-teman bisa optimal dalam menjalankan hal-hal yang harus teman-teman kerjakan di setiap harinya. Jadi itu teman-teman kuncinya adalah jagalah kesehatan. Nah, ini juga perlu kita kenali teman-teman semuanya, sifat waktu. Nah, sifat waktu ini yang pertama yaitu tidak bisa diulangi. Jadi waktu ini 24 jam kita nggak bisa ngulang apa yang sudah terjadi sebelumnya, kita nggak bisa ulangi sekarang seperti apa. Dan juga tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Pasti teman-teman yang namanya waktu tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan sendiri. Kadang tuh kita harus menyesuaikan dengan atasan kita, dengan lingkungan kita. Dan waktu ini berjalan 24 jam, kita nggak bisa berhentiin dulu nih, kayak misalkan jam 3 kita berhentiin dulu sebentar karena kita capek, kan nggak bisa ya. Waktu itu berjalan terus-menerus dan waktu ini terus berputar. Jadi pastikan bahwa kita menjalankan sesuatu ini secara optimal. Lalu, dan juga waktu tidak bisa diperlambat ataupun dipercepat, teman-teman semuanya. Nah, jadi pastikan bahwa teman-teman dalam menjalankan aktivitas dan juga dalam mengelola waktu ini harus mengetahui terlebih dahulu sifat waktunya itu seperti apa. Semakin teman-teman menyadari mengenai sifat waktu, maka semakin teman-teman akan sadar, oh ternyata memang waktu ini harus kita kelola dengan baik karena tidak bisa diulangi, tidak bisa dijalankan sesuka hati kita, dan juga tidak bisa diperlambat apalagi dipercepat.
Nggak bisa nih, sekarang kita jam 6 sore karena kita ingin mempercepat waktu, ya udahlah besok pengen jadi besok gitu, pengen jadi lusa, pengen cepet-cepet selesai tahun 2020 kan nggak bisa juga. Jadi teman-teman pastikan mengetahui sifat-sifat waktu. Nah, apa sih kelebihan-kelebihan dengan kita memiliki kemampuan manajemen waktu dengan baik? Nah, yang pertama, itu kita bisa mencapai suatu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Dengan kita memiliki kemampuan manajemen waktu, sehingga kita ini jadi lebih produktif, teman-teman. Karena memang dengan waktu yang kita miliki 24 jam, itu sudah tertata nih. 4 jam pertama harus ngapain, jam berikutnya harus ngapain, jam berikutnya lagi harus ngapain. Jadi sudah tertata dengan rapi dan juga bisa kita optimalkan. Nah, teman-teman pun harus memastikan bahwa waktu yang teman-teman miliki ini betul-betul dikelola dengan baik agar mencapai produktivitas dan juga mengefisiensikan waktu yang teman-teman miliki. Lalu yang kedua, ini adalah memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. Teman-teman nih bayangkan nih, misalkan kita menjadi seorang karyawan. Ketika kita menjadi seorang karyawan, karena kita tidak bisa mengelola waktu kita dengan baik, jadi kita akan mengecewakan bos kita atau kita akan mengecewakan klien kita. Jadi dipastikan dengan kita memiliki kemampuan manajemen waktu, kita akan dinilai profesional. Karena seseorang itu akan dilihat bagaimana cara dia datang tepat waktu, bagaimana cara dia hadir dalam suatu rapat, apakah efektif atau tidak. Lalu yang ketiga adalah tekanan atau stres juga akan berkurang. Teman-teman semuanya bayangkan nih, ketika kita nggak bisa memanajemen waktu kita dengan baik, di suatu kondisi banyak tugas yang muncul. Tugas-tugas ini betul-betul numpuk nih di hadapan kita. Nah, ketika seseorang bisa manajemen waktu dengan baik, mereka akan mengolah jam berapa mereka harus mengerjakan tugas A, jam berapa mereka harus mengerjakan tugas B, jam berapa mereka harus melakukan tugas C. Jadi dengan kita mengetahui tugas-tugas mana yang harus kita jalankan, jadi kita akan mengurangi stres kita. Berbeda dengan orang yang nggak bisa memanajemen waktu. Bisa jadi karena mereka selalu menumpuk-numpuk tugas dan mereka nggak bisa mengolah waktu yang mereka miliki, bisa jadi tugasnya akan selalu menumpuk dan kita akan bingung akan mengerjakan apa. Jadi stres dan tekanan akan semakin meningkat seiring dengan ketidakbisaan kita mengelola waktu. Dan yang keempat, ini adalah meningkatkan suatu peluang dalam mencapai kesuksesan. Teman-teman semuanya, melalui kemampuan manajemen waktu, seseorang yang sukses ini pasti memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Karena kenapa teman-teman? Seseorang yang memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, ini peluang untuk suksesnya lebih besar. Kita pun nih, orang-orang yang memiliki kemampuan manajemen waktu, ini biasanya akan lebih, akan lebih mudah dalam mencapai kesuksesannya. Lalu juga yang selanjutnya akan memiliki keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya. Jadi seseorang yang manajemen waktu akan membagi nih kapan dia harus menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri, kapan dia harus bekerja, kapan dia harus menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi dengan kita memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, maka kita akan seimbang hidupnya. Mana yang harus kita jalankan sekarang, mana yang lebih untuk membahagiakan, mana yang lebih untuk dijalankan bersama orang lain, mana hal yang bisa membahagiakan diri sendiri. Jadi dengan kita memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, justru ini akan lebih mempermudah kita untuk menjaga keseimbangan kehidupan sehari-hari kita. Jadi nggak berfokus pada pekerjaan aja, nggak berfokus pada diri sendiri aja, tapi kita bisa memfokuskan pada semua hal. Nah, lalu yang selanjutnya, ini kesempatan karir yang jauh lebih baik. Teman-teman semuanya, dengan kita memiliki kemampuan manajemen waktu, maka atasan atau mungkin klien kita ini akan lebih memperhatikan kita. Oh, ternyata dia bagus ya kinerjanya. Bisa jadi nih kita akan dinaikkan levelnya. Bisa jadi akan dinaikkan gajinya. Jadi ini luar biasa sekali teman-teman dampaknya. Lalu mengolah waktu, manajemen waktu dengan baik, maka akan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah kenaikan karir, bahkan kenaikan gaji. Lalu dampak manajemen waktu yang buruk itu sebenarnya apa sih? Kalau tadi kita udah membahas keuntungan-keuntungan kita melakukan manajemen waktu, lalu sebetulnya dampaknya apa kalau kita buruk dalam manajemen waktu kita? Yang pertama yaitu melewati suatu batas waktu yang ditentukan atau deadliner. Itu typo ya teman-teman, harusnya deadliner bukan deadliners.
Nah, teman-teman semuanya, melalui manajemen waktu yang baik, kita ini jadi orang yang nggak terbiasa deadlineer. Karena kenapa teman-teman? Karena kita udah tahu nih kapan kita harus menjalankan aktivitas ini, kapan kita harus melakukan ini, apa yang harus dikerjakan duluan, apa yang harus dikerjakan belakangan. Jadi kita pun akan mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Jadi nggak deadlineer. Nah, siapa nih buat teman-teman yang sering deadlineer? Boleh ditulis di kolom berkirim pesan ya, siapa aja yang deadlineer. Terus yang kedua, ini adalah workflow atau juga alur kerja yang kurang efisien. Teman-teman, dengan kita nggak bisa memanajemen waktu kita dengan baik, biasanya nih alur kerja kita jadi kurang efisien. Yang seharusnya bisa kita selesaikan dengan cepat, misalkan nih dalam waktu 1 hari itu harusnya udah selesai. Tapi karena manajemen waktu kita nggak baik, jadi kita banyak distraksi dari luar, sehingga yang harusnya selesai dalam 1 hari, jadi selesainya dalam waktu 3 hari. Ini kan menghabiskan waktu lebih banyak ya, jadi jadinya tidak efisien. Jadi dengan manajemen waktu yang baik justru akan lebih efisien, teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah kualitas kerja yang menjadi buruk, teman-teman semuanya. Bagi orang-orang yang nggak bisa manajemen waktunya dengan baik, bisa jadi nih kualitas kerjanya itu menjadi buruk. Yang biasanya kualitas kerja kita misalkan nilainya A, tapi jadi B, karena kita nggak bisa manajemen waktu kita dengan baik. Biasanya, kenapa sih ini berpengaruh pada kualitas kinerja? Karena kita terlalu menghabiskan waktu pada hal-hal yang nggak menunjang pada kehidupan kita, yang nggak menunjang pada mimpi-mimpi kita. Bisa kita fokus mengerjakan hal-hal yang lain yang tanpa kita sadari itu tidak ada pengaruhnya buat hidup kita. Jadi kualitas kinerja kita pun menjadi kurang baik. Oke. Lalu yang keempat ini adalah memiliki suatu reputasi profesional yang negatif, teman-teman. Ini kurang lebih sudah dijelaskan sebelumnya ya. Dengan kita kurang bisa memanajemen waktu kita dengan baik, biasanya kita jadi nggak profesional. Jadi kita unprofesional dan dinilai negatif oleh orang lain. Jadi yang biasanya nih, khususnya teman-teman misalkan yang memiliki pekerjaan, kita ini udah dinilai profesional dalam mengerjakan sesuatu. Tapi karena kegagalan kita dalam manajemen waktu, jadinya orang akan menilai kita sebagai seseorang yang negatif. Lalu yang kelima, dampak manajemen waktu yang buruk ini akan meningkatkan stres dan tekanan kerja dalam kehidupan sehari-hari. Karena biasanya tugas akan semakin menumpuk, terus juga tekanan dari luar karena yang menuntut pekerjaan agar segera diselesaikan jadi semakin banyak. Jadi tekanan akan stres dari eksternal ataupun dari internal akan semakin menumpuk dalam hidup kita, dan ini akan menjadikan kita sebagai seseorang yang stresnya meningkat dan juga tekanannya meningkat. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita melanjutkan kepada materi atau next slide-nya, aku mau mengingatkan terlebih dahulu, silakan untuk teman-teman yang di Zoom untuk melakukan absensi terlebih dahulu dengan menuliskan nama dan juga asal instansi di kolom komentar. Begitu juga yang di YouTube, ini silakan untuk berkirim pesan di live chat dengan mengirimkan nama dan juga asal instansi. Nanti kita akan ada link evaluasi yang harus diisi oleh peserta sebagai persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, kita lanjutkan lagi kepada pemateriannya. Yang keenam, dampak manajemen waktu yang buruk ini adalah ketidakseimbangan kehidupan yang akan terjadi. Teman-teman, kadang kita terlalu berfokus pada pekerjaan aja, sampai kita lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Atau kita hanya berfokus pada main aja. So, kita selalu menghabiskan waktu kita untuk main aja, tanpa kita mengerjakan sesuatu, tanpa kita bekerja. Nah, padahal kita harus seimbang nih. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus mementingkan kebahagiaan kita. Jadi ini dipastikan teman-teman bahwa kita betul-betul telah menjalankan aktivitas sebaik mungkin. Lalu yang ketujuh adalah kesempatan karir yang stagnan atau mungkin juga akan menurun. Ini juga teman-teman dampaknya. Dengan kita nggak bisa mengolah waktu kita dengan baik, biasanya kesempatan karir kita akan statis di situ-situ aja. Atau mungkin bos kita atau atasan kita pun malas untuk menaikkan level kita atau menaikkan level karir kita. Atau bahkan malah diturunkan karena ketidakbisaan kita dalam manajemen waktu. Nah, lalu bagaimana sih teman-teman cara melakukan manajemen waktu yang baik? Nah, mungkin ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan boleh buat teman-teman nih untuk mencatat cara manajemen waktu yang baik itu seperti apa. Nah, nanti boleh teman-teman hasil catatan dari review materi hari ini untuk diunggah di Snapgram ya. Jadi nanti bisa di-tag juga akun Penggerak Bangsa dan juga akun saya Rohman_002. Yang pertama yaitu membuat daftar agenda. Teman-teman, ini penting banget untuk kita lakukan
Karena dalam memanajemen waktu itu hal yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana cara kita menyusun agenda yang akan kita jalankan setiap harinya, setiap waktunya. Hal pertama yaitu membuat suatu daftar agenda, teman-teman, yang berisikan tentang berbagai poin-poin penting mengenai tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Misalkan nih teman-teman, hari ini teman-teman mau menjalankan aktivitas apa, besok mau menjalankan aktivitas apa, lusa mau menjalankan aktivitas apa. Ini menjadi suatu hal yang penting karena dengan kita membuat agenda nih setiap harinya, kita akan menjalankan apa saja. Jadi kita akan sadar, kita akan buka kembali apa yang telah kita tulis. Oh, jam 7 pagi kita harus udah mandi, jam 8 kita harus udah apa, jam 9 kita harus sudah melakukan apa. Nah, ini penting sekali untuk kita mulai buat jadwal. Mungkin pas awal-awal pasti akan kerasa sulit atau kerasa kayak apa sih, kenapa harus dicatat, kenapa harus diingetin, kenapa kita harus buka lagi sih bukunya. Nah, tapi lama-kelamaan teman-teman, justru dengan kita selalu membuat jadwal setiap harinya, ke depannya kita bahkan nggak usah buat jadwal lagi, justru udah terbiasa. Jadi kayak jam 7 harus ini, jam 8 harus ini, jam 9 harus ini. Tanpa kita sadari akan menjadi terbiasa. Jadi langkah awalnya pastikan teman-teman sudah membuat daftar agenda setiap harinya mau menjalankan aktivitas apa saja. Lalu yang selanjutnya, ini adalah belajar mengenali waktu produktif. Teman-teman semuanya, dalam keseharian kita akan mengenali waktu produktif yang tepat. Dan waktu produktif ini seperti yang telah dijelaskan di awal, ini merupakan waktu di mana kita ini ngerasanya lebih bugar, lebih fit, lebih optimal dalam menjalankan sesuatu. Contohnya saya ini akan optimal dalam mengerjakan sesuatu di pagi hari. Nah, saya udah kenal nih waktu produktif kita ini adalah pagi hari. Jadi saya akan menjalankan aktivitas-aktivitas sulit, aktivitas-aktivitas yang menurut saya ini akan berat banget itu di pagi hari. Karena saya memiliki energi yang ekstra untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan waktu produktif ini akan jauh lebih mudah untuk mengembangkan pola pikir kita. Karena kita ini dalam keadaan yang sangat fit. Lalu yang selanjutnya adalah jangan pernah menunda-nunda waktu, teman-teman. Ini biasanya menjadi kendala kita nih sebagai, apalagi teman-teman yang masih remaja gitu. Karena kita tuh lebih seneng kayak, deadline-nya masih lama, tunda dulu aja. Jadi kayak kadang kita lebih memfokuskan untuk main dulu aja, atau main game dulu aja, atau bahkan kita memfokuskan diri untuk mengerjakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi lebih ke cenderung menunda-nunda waktu. Teman-teman semuanya, waktu itu sangat berharga dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi jangan pernah menunda-nunda waktu, tugas yang bisa kita lakukan sekarang juga. Jadi selagi kita memiliki waktu luang untuk mengerjakan sesuatu, pastikan kita mengerjakan suatu hal di waktu tersebut. Jangan sampai ada waktu kosong yang kita buang sia-sia. Karena waktu itu sangat berharga dan kita nggak pernah bisa mengembalikan waktu. Jadi gunakanlah waktu yang kita miliki hari ini seoptimal mungkin. Lalu yang selanjutnya adalah fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas dan daftar agenda. Kadang-kadang nih teman-teman semuanya kita udah menuliskan agenda kita hari ini adalah A, B, C, D, dan E. Tapi kadang-kadang tiba-tiba ada nih teman kita ngajak main. Teman kita tiba-tiba ngajak untuk pergi kemana. Kitanya nggak enak, kitanya jadi nggak fokus terhadap prioritas kita mengerjakannya apa. Jadi karena ada distraksi dari luar, kita malah ikut main sama teman-teman kita. Kita malah menjalankan aktivitas yang kurang penting. Nah, jika waktu telah terbagi dengan baik, teman-teman, kita sudah menentukan prioritas dan daftar agenda, fokuslah terhadap apa yang menjadi prioritas utama dari daftar agenda tersebut. Jangan sampai kita nggak fokus, jadi kita menjalankan berbagai macam hal yang dirasa kurang penting. Lalu yang selanjutnya adalah abaikan gangguan yang ada di sekitar. Pasti teman-teman apalagi sekarang lagi kuliah daring ya, yang misalkan sekarang tuh misalkan berbagai macam aktivitas diselenggarakan secara daring. Sekarang kita pun lagi lakukan seminar daring, seminar secara virtual. Tiba-tiba ada pesan WA masuk, ada pesan Line masuk, ada pesan Telegram masuk. Kita malah berfokusnya jadi chatan, jadi saling berkirim pesan dengan teman kita. Nah, ini kadang gangguan-gangguan tersebut ternyata bisa mengganggu produktivitas kita dalam kita manajemen waktu. Jadi pastikan kita telah menghindari gangguan-gangguan yang mungkin muncul di sekitar kita ketika kita sedang menjalankan suatu hal. Hal ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya semua tugas-tugas yang telah dirincikan berjalan dengan efisien, jauh, dan abaikan berbagai gangguan-gangguan yang mungkin akan muncul di sekitar kita. Nah, jadi teman-teman pastikan
kita sudah menjauhi dan mengabaikan gangguan-gangguan yang muncul di sekitar kita. Atau karena di rumah aja nih, mungkin kayak tiba-tiba ada keponakan yang lewat, tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba orang tua nyuruh kemana. Nah, ini juga penting untuk kita komunikasikan. Karena ini merupakan satu cara untuk menjauhkan dari gangguan-gangguan yang akan mendistraksi apa yang kita kerjakan. Jadi itu juga merupakan suatu hal yang penting, teman-teman, untuk kita sadari bahwa gangguan-gangguan itu harus kita jauhkan selama kita menjalankan sesuatu. Nah, lalu yang selanjutnya, manfaat manajemen waktu di organisasi itu sebetulnya apa aja sih yang bisa kita dapatkan? Kalau tadi mungkin individu, sekarang ini lebih ke manfaatnya dalam organisasi. Oke. Nah, yang pertama itu akan membantu individu dalam atau organisasi dalam menentukan prioritas. Teman-teman pasti nih, buat teman-teman yang aktif banget, ini pasti akan ada banyak sekali aktivitas yang harus dijalankan. Sehingga teman-teman harus menentukan prioritas mana sih yang harus diambil, apa yang harus kita kerjakan sekarang. Lalu yang kedua, ini akan membantu untuk dapat mengurangi kecenderungan dalam menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi dengan kita bisa manajemen waktu, kita lebih sadar bahwa ternyata waktu yang kita miliki ini bukan untuk ditunda-tunda, tapi untuk segera mungkin dalam menyelesaikan aktivitas yang seharusnya dijalankan. Lalu yang ketiga, ada dapat mencegah terjadinya suatu bentrok waktu dalam mengerjakan 2 atau lebih pekerjaan. Nah, biasanya untuk teman-teman yang aktif nih, banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Tiba-tiba dalam satu waktu ada 4 pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Tapi dengan kita bisa manajemen waktu, kita bisa bagi nih, kapan kita harus ke sini, kapan kita harus ke sini, kapan kita harus ke sini. Jadi mengurangi terjadinya bentrok waktu dalam menjalankan suatu aktivitas. Terus yang keempat, ini adalah membantu suatu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Nah, ini manfaat manajemen waktu untuk pribadi. Yang pertama, ini kemampuan dalam mencapai produktivitas dan efisiensinya lebih besar. Jadi kayak kita jauh lebih produktif dan juga lebih efisien dalam memanfaatkan waktu yang kita miliki. Terus juga yang kedua, memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. Yang ketiga ini terhindar dari suatu tekanan atau stres yang akan jauh lebih berkurang ketika kita bisa manajemen waktu kita dengan baik. Lalu yang keempat, ini juga tadi saya udah sempat disinggung ya di awal bahwa kita bisa membantu untuk meningkatkan peluang dalam mencapai kesuksesan. Yang kelima ini justru akan lebih memiliki keseimbangan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan karir yang justru akan lebih baik lagi atau bahkan cenderung meningkat nih karirnya. Nah, bagaimana caranya membangun manajemen waktu, teman-teman semuanya? Ini juga menjadi suatu hal yang penting untuk kita menyadari bagaimana caranya membangun kebiasaan manajemen waktu. Karena dengan kita mengetahui caranya, ini akan menjadi suatu hal yang efektif dan juga akan bisa kita jalankan secepat mungkin, sekarang juga mungkin esok hari, untuk menjalankan aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan waktu yang kita miliki. Yang pertama yaitu to-do list. Ini tuh harus kita membuat perencanaan, menguasai semua rencana yang harus Anda kerjakan, mencakup semua pekerjaan atau tugas saat ini, dan tugas yang harus segera diselesaikan. Jadi mana aja nih, kita list hari ini deadline-nya ini. Kayak misalkan nih teman-teman, kita punya 5 tugas. Nah kalau kita nggak nulis, kita nggak nuliskan dalam catatan kita, maka kita akan cepat lupa nih. Bahkan kita akan cenderung kayak baru ingatnya tuh pas deadline. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan to-do list apa sih yang harus dikerjakan dan deadline-nya itu kapan saja. Lalu yang kedua, don't afraid to say no, teman-teman. Ini juga penting sekali nih untuk kita pahami. Jangan takut untuk menolak atau mengatakan tidak terhadap tugas yang tidak mampu untuk dikerjakan. Nah, kadang-kadang teman-teman kita ini nggak bisa untuk mengatakan tidak. Misalkan nih ada teman kita yang meminta bantuan kita dalam mengerjakan sesuatu. Karena kita ini nggak bisa mengatakan tidak, jadi kita kayak oke aja, oke aku bantu. Padahal kita belum tentu bisa untuk menjalankan aktivitas tersebut. Terus juga misalkan ada teman ngajak main, padahal kita lagi sibuk. Kita iyain aja. Jadi please teman-teman, mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri untuk berani mengatakan tidak. Karena semakin kita berani untuk mengatakan tidak, ini semakin akan membuat hidup kita jauh lebih mudah lagi. Lalu yang selanjutnya adalah merencanakan dan mengatur prioritas. Ini juga belajar untuk mengatur dan merencanakan secara efektif
dan efisien semua prioritas yang kita miliki. Letakkan tugas utama pada daftar yang pertama. Ini juga bisa dibagi menjadi 4 kuadran yang tadi telah aku jelaskan, teman-teman. Ada yang penting mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada yang penting tapi tidak mendesak, dan juga ada yang tidak mendesak dan tidak penting. Jadi mungkin ketika kita sudah bisa untuk memprioritaskan sesuatu, jadi kita sadar nih, oh ternyata ini mungkin bisa kita nantikan atau bahkan tidak perlu kita jalankan. Atau ada hal-hal yang biasanya bisa kita delegasikan aja sih, nggak perlu kita yang mengerjakan. Jadi penting untuk kita mulai untuk merencanakan dan mengatur prioritas. Orang yang bisa mengatur prioritas itu biasanya orang yang sukses. Jadi pastikan kita mulai atur prioritas kita ini mana aja sih. Nah, lalu yang selanjutnya adalah membagi tugas besar dalam beberapa tugas. Teman-teman pasti nih ada suatu proyek besar yang harus kita jalankan. Proyek besar ini tidak mungkin bisa berjalan kalau kita nggak menjalankan aktivitas-aktivitas kecil. Jadi pastikan teman-teman sudah membuat aktivitas-aktivitas kecil tersebut, perencanaan-perencanaan di awal. Kayak misalkan teman-teman 5 tahun ke depan ini teman-teman akan menjalankan proyek A, proyek B, atau proyek C. Nah, dengan teman-teman bisa membagi hal tersebut, justru ini akan memudahkan beban teman-teman dalam menjalankan aktivitas yang besar tersebut. Agar kelihatannya itu kita perlahan-lahan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Lalu selanjutnya adalah hindari menunda pekerjaan, teman-teman. Ini juga penting sekali. Menunda pekerjaan ini dapat membuat pekerjaan semakin menumpuk dan meningkatkan stres. Lalu juga kita harus memberikan space waktu kosong di waktu yang tidak terduga. Kayak misalkan teman-teman hari ini kita harus menyisakan 1 jam untuk menjalankan aktivitas yang nggak terduga. Jadi kita pun akan lebih mudah nih untuk merevisi ulang semua kegiatan yang telah kita rencanakan. Kadang kan misalkan nih suatu hari kita sudah merencanakan dari pukul 00 sampai pukul 2, dari pukul 1 sampai pukul 24, ini kita akan menjalankan aktivitas apa aja. Nah, kadang-kadang ada satu waktu nih yang harus kita kasih space waktu kosong karena tiba-tiba ada jadwal mendadak dari seseorang atau dari sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Nah, jadi ini juga penting untuk kita pahami untuk memberikan space waktu kosong dalam memasukkan jadwal-jadwal yang tidak terduga. Lalu yang selanjutnya adalah komunikasi. Teman-teman, ini juga merupakan suatu hal yang penting untuk kita mengkomunikasikan hal-hal yang bisa kita komunikasikan. Ini juga mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat, dapat memungkinkan untuk membuat rencana yang tujuan yang jelas bagi tim. Teman-teman semuanya nih, kadang-kadang orang-orang itu terkendala dalam manajemen waktu dan dalam mencapai tujuannya karena nggak bisa mengkomunikasikan. Misalkan saya ini tidak bisa untuk menjalankan aktivitas pukul 7 pagi. Nah, alangkah lebih baiknya kita komunikasikan kepada pihak yang bersangkutan. Misalkan kita minta untuk diundur atau kita minta untuk didelegasikan. Jadi dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik, ini akan mempermudah kita dalam melakukan manajemen waktu. Lalu yang selanjutnya adalah mengendalikan stres, teman-teman. Ini juga menangani stres ini dapat membantu kita, dan juga ini merupakan cara yang positif agar dapat membantu tetap termotivasi dan berkinerja dengan baik saat menjalankan jadwal yang telah kita tetapkan. Nah, jadi ini juga dapat mengendalikan stres nih teman-teman buat kita yang bisa memanajemen waktu. Jadi pastikan kita telah manajemen waktu dengan baik agar kita terhindar dari yang namanya stres. Nah, teman-teman, dengan kita sukses manajemen waktu, kita akan jauh lebih produktif dan juga kita akan sukses. Karena kenapa? Karena seorang yang manajemen waktu ini akan tahu hal apa yang harus dikerjakan, hal apa yang tidak perlu dikerjakan. Sehingga memiliki tujuan dan arahan yang jelas terhadap pekerjaan yang harus dilakukan. Semakin kita menyadari tujuan tersebut, maka kita akan jauh lebih produktif dan kita akan sukses dalam mencapai sesuatu hal. Jadi pastikan untuk kita mencapai kesuksesan dan juga produktivitas, pastikan kita telah memanajemen waktu kita dengan baik. Nah, lalu yang selanjutnya ini juga kesimpulan dari apa yang tadi telah disampaikan dari awal. Ini adalah dalam manajemen waktu. Kita yang pertama harus menentukan target yang jelas dan terprogram. Yang kedua, penyusunan rencana dan dengan baik step by step-nya. Jadi kita harus menentukan nih langkah-langkah yang harus kita jalankan apa aja. Yang ketiga, memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan.
Nah, paling itu aja teman-teman yang bisa aku bagikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian ya. Luar biasa banget, ada 300 peserta di Zoom dan juga sekitar ada 500 peserta yang ada di YouTube. Keren banget antusiasme teman-teman, ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Saya percaya bahwa memang dalam menjalankan manajemen waktu ini bukan suatu hal yang mudah dan teori ini nggak semudah untuk dipraktikkan teman-teman. Tapi saya percaya bahwa teman-teman adalah generasi yang memiliki harapan-harapan untuk kita jalankan. Teman-teman adalah orang-orang keren yang bisa memulai untuk memanajemen waktu dengan baik. Dan saya percaya dengan kita berani memulai, dengan kita berani berjuang, dengan kita memiliki harapan, kita akan sukses dalam memanajemen waktu kita. So, mulai dari sekarang, tekankan niat kita masing-masing, kuatkan hati kita masing-masing untuk memulai manajemen waktu dengan baik. Oke, terima kasih banyak. Itu aja paling yang ingin aku sampaikan. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan gunakan format nama, underscore asal daerah, dan juga lalu yang selanjutnya pertanyaannya apa. Silahkan kirimkan di kolom chat. Jadi silahkan teman-teman yang mau bertanya untuk di kolom chat ya. Dengan formatnya itu nama, asal daerah, dan juga pertanyaannya apa. PPT-nya boleh di-share, nanti di-share di grup Telegram-nya teman-teman. Oke, ini udah ada masuk pertanyaan dari Cahyo, dari Sidoarjo. Halo, Kak Cahyo. Apakah ketika ada dua kegiatan, kita harus mendahulukan kegiatan yang kita buat janji dahulu, padahal sama-sama pentingnya? Iya teman-teman, kadang kita ini harus berkomitmen terhadap pekerjaan kita. Jadi nih teman-teman semuanya, kalau kita sudah berkomitmen, kayak misalkan kita udah buat janji di awal, kita akan menjalankan aktivitas A. Nah, tiba-tiba ada aktivitas yang muncul lagi di kemudian hari atau di waktu selanjutnya. Nah, kita harus berkomitmen terhadap janji kita. Kita ini sudah janji kepada orang yang pertama. Jadi pastikan kita berkomitmen terhadap apa yang telah kita janjikan sebelumnya. Karena teman-teman, ini berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Jadi kalau kita bisa untuk mengendalikan diri kita, untuk tidak tergoda dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin datangnya itu belakangan, nah kita dahulukan terlebih dahulu janji yang telah kita laksanakan di awal. Tapi ini juga akan bergantung teman-teman, mana yang lebih penting, yang awal atau yang selanjutnya. Karena kalau misalkan ternyata lebih penting yang awal, berarti kita harus dahulukan yang pertama. Tapi ternyata lebih penting yang kedua, bisa jadi yang pertama ini kita bisa delegasikan kepada orang lain untuk menghadiri atau menjalankan aktivitas tersebut. Jadi ini menyesuaikan seberapa awal kita membuat janji atau membuat suatu kegiatan, lalu yang kedua seberapa penting sih kegiatan tersebut, kayak gitu. Semoga menjawab Kang Cahyo. Boleh kalau ada tanggapan dituliskan di kolom komentar. Lalu yang selanjutnya ini juga udah masuk pertanyaan. Nah, sebentar teman-teman. Nah ini dari Alif Sapitri kayaknya, Selvia dari Sevilla dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Halo Kak, asal dari kota Mojokerto, dari Fakultas Psikologi. Prinsip-prinsip manajemen waktu itu kayak gimana? Nah, sebenarnya prinsip manajemen waktu ini sangat simpel teman-teman. Yang pertama itu komitmen. Bagaimana cara kita berkomitmen terhadap apa yang telah kita tulis, terhadap apa yang telah kita jalankan. Jadi penting sekali untuk kita berkomitmen terhadap sesuatu hal, terhadap manajemen waktu itu tersendiri. Jadi pastikan kita sudah berkomitmen terhadap apa yang kita tulis, terhadap apa yang ingin kita lakukan. Semakin kita berkomitmen, maka ini akan semakin mempermudah kita dalam melakukan manajemen waktu. Jadi pastikan kita sudah berkomitmen terlebih dahulu nih terhadap diri kita sendiri untuk melakukan manajemen waktu sebaik mungkin. Nah, itu sih prinsipnya kalau kata saya pribadi, prinsip manajemen waktu adalah kita komitmen terhadap 24 jam yang kita miliki. Kalau kita nggak bisa berkomitmen, maka percayalah pasti akan sulit banget buat manajemen waktu.
Nah, kita udah tulis nih kegiatannya, kayak misalkan selama seharian full ini 24 jam kita mau ngapain aja sih. Nah, kadang kita kalau kita nggak berkomitmen terhadap waktu tersebut, kita akan bingung, teman-teman. Kita mau ngapain aja sih, selanjutnya kita mau ngapain. Nah, jangan sampai kita kebingungan karena kita nggak bisa berkomitmen. Karena komitmen ini merupakan suatu nilai yang sangat penting dan sangat mahal harganya untuk kita miliki, untuk kita punya. Maka dari itu berkomitmenlah terhadap waktu, berkomitmenlah terhadap apa yang telah kita rencanakan. Itu paling Kak Sevilla, semoga menjawab pertanyaannya. Kalau sebentar, ini pertanyaannya yang udah masuk banyak banget. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari YouTube terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ada juga yang udah masuk. Nah ini, dari Diah Pramesti dari Sidoarjo, ini pertanyaan dari YouTube. Terima kasih Kak Diah atas pertanyaannya. Ini mau tanya, apa mungkin kalau membuat agenda di HP? Karena ponsel kan benda yang paling sering kita pegang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau ini pribadi, saya akan menjawabnya bergantung. Karena setiap individu ini kadang nih, kalau saya pribadi, ini lebih suka menulis jadwal harian ini di buku gitu. Karena saya kemana-mana ini selalu bawa tas kecil yang isinya itu buku. Dan di buku ini ada agenda saya sehari-hari itu mau ngapain aja sih, mau menjalankan aktivitas apa aja. Jadi ini bergantung, kalau kakak lebih nyaman di HP, silahkan gunakan HP. Tapi kalau lebih nyaman di buku, gunakan buku. Dan ini pun akan sangat bergantung pada hal apa yang sering kita bawa, hal apa yang sering kita gunakan. Karena mungkin ada juga ya yang orang lebih sering bawa buku dibandingkan dengan bawa HP. Jadi ini bergantung pada apa yang sering kita bawanya mana, terus juga yang sering kita bukanya itu apa. Apakah HP atau lebih ke buku. Nah ini kalau saya selalu bawa buku kecil nih untuk mengetahui, oh hari ini saya mau kemana, besoknya mau kemana, jam segini mau kemana. Jadi itu sih saya selalu buka lagi catatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas apa aja. Tapi sekarang udah banyak banget tuh kemudahan dengan menggunakan teknologi. Karena kan kayak misalkan di handphone aja ada di kalender ya, di kalender ini kita bisa menuliskan jam 8 kita mau ngapain, jam 9 kita mau ngapain, atau di note kita bisa nulis di handphone kita masing-masing. Jadi ini penting banget teman-teman untuk kita pahami juga. Jadi apa aja yang bisa teman-teman lakukan, baik itu di handphone maupun di buku catatan, ini nggak masalah. Kalau teman-teman lebih nyaman di handphone, gunakan handphone. Kalau teman-teman lebih nyaman di buku catatan, gunakan buku catatan. Jadi ini nggak ada standarisasi yang benar atau salahnya itu menggunakan apa. Justru dua hal ini menjadi suatu hal yang menjadi keunikan kita sendiri nih. Ada yang lebih suka di handphone, ada yang lebih suka di buku. Ini caranya bagus dua-duanya. Lalu yang selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi dari bentar. Ini teman-teman dari Indri Lukitasari. Terima kasih Kak Indri atas pertanyaannya. Ini dari Jember. Apakah ada faktor lain yang mendorong produktivitas seseorang selain manajemen waktu? Ada teman-teman jawabannya. Jawabannya itu sangat simpel karena memang yang akan mempengaruhi manajemen waktu seseorang adalah lingkungan. Kadang kita harus pintar-pintar nih memilih lingkungan mana yang bisa kita ambil dalam manajemen waktu kita. Karena kadang lingkungan ini akan mempengaruhi produktivitas kita nih. Karena meskipun kita udah berusaha untuk memanajemen waktu kita dengan baik, tapi lingkungan kita nggak mendukung. Misalkan nih, kita berada di suatu lingkungan, dan lingkungan itu main mulu pekerjaannya. Sampai kita aja bingung nih mau menjalankan aktivitas apa, karena lingkungan kita nggak mendukung. Harusnya kita mau melakukan A, melakukan B, melakukan C. Tapi tiba-tiba lingkungan kita nggak mendukung sama sekali, sehingga aktivitas-aktivitas yang menunjang produktivitas kita ini tidak dijalankan dengan baik. Jadi buat teman-teman semuanya, pastikan kita telah menjalankan aktivitas kita sebaik mungkin dan pilihlah lingkungan yang tepat, maka kita pun akan tepat juga. Lalu ada pertanyaan lagi, ini dari Bella Karisma. Maaf mau bertanya. Nah, ini ada yang bertanya nih. Ketika kita dihadapkan dalam suatu permasalahan di mana kita ini ada orang yang bertanya, ada orang yang sudah mengatur jadwalnya dengan baik. Misalkan nih, kita sudah membuat suatu jadwal
Besok tuh kita harus menjalankan A, B, C, D, dan E. Kita udah menjalankan aktivitas sebanyak itu. Tapi karena tiba-tiba ada kendala, ada masalah, ada suatu problematika, jadi kita nggak bisa mengoptimalkan hal tersebut. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk kita menyadari juga nih, untuk besok tiba-tiba ada kegiatan yang mendesak, kira-kira apakah kegiatan yang mendesak ini menjadi suatu hal yang sangat penting atau tidak. Jadi kenali terlebih dahulu kegiatan yang mendesak ini penting atau enggak. Ketika memang kegiatan yang mendesak ini penting, berarti kita gunakan kuadran yang tadi telah disebutkan. Misalkan yang pertama yang bisa kita kerjakan adalah kita membagi kuadran terlebih dahulu. Apakah kejadian yang mendesak ini sangat mendesak atau apakah tidak? Karena memang ketika mendesak dan juga ini penting, berarti kita harus mendahulukan yang mendesak tersebut. Ketika memang tidak penting tapi mendesak, ya udah bisa kita delegasikan kepada orang lain. Jadi memang itu adalah menyesuaikan. Kita buat kuadran terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini ada yang bertanya, katanya panjang. Nah, saya persilahkan kepada yang dari Uniku, Mas Kang Imam. Bisa dinyalakan audionya? Kang Imam Kasiana, boleh dinyalakan audionya? Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam, Kang Rohman ya? Iya. Iya, Kang Rohman, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama tentang literasi terkait dengan gelar yang Kang Rohman sandang sekarang. Terus yang kedua tentang manajemen waktu. Boleh, Kak? Boleh, Kak. Oke. Kebetulan saya kerja di perusahaan penerbitan, Kak. Oh iya, Kang. Ya, saya bekerja di perusahaan penerbitan berkantor di Bandung. Ini kan saya baru tahu bahwasannya ada duta apa tadi tuh? Duta baca. Iya, duta baca ya kayak. Iya. Itu sebagai duta baca gitu loh. Sudah pernah ada gerakan-gerakan nggak, Kak, terkait dengan cheating risk cheating gitu, Kak? Ya. Atau resiko kecurangan dalam misalkan pembelian buku-buku bukan buku-buku originalnya tuh, Kak. Oh iya. Iya, sudah ada gerakan belum dari duta baca gitu loh untuk mempublikasikan bahwasanya untuk pembelian buku-buku yang tidak yang bukan buku originalnya gitu loh, itu sangat merugikan sekali untuk penerbit dan penulis gitu loh. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu tentang manajemen waktu gitu loh. Sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya baca juga gitu loh, beberapa buku pernah saya baca itu dari Harlow L. Tyler, Syekh Abdul Fattah gitu loh. Ada lagi beberapa gitu. Kalau misalkan manajemen waktu itu sama gitu loh, konsepnya itu paling menjadwalkan, identifikasi jangka panjang, perencanaan menengah, perencanaan harian kayak gitu loh. Tip-tipsnya pasti itu aja gitu. Lalu bagaimana jika orang tersebut tidak memiliki aktivitas rutin, bahkan banyak waktu luang gitu loh, Kak? Contohnya saya gitu loh. Dalam pekerjaan saya sangat fleksibel sekali gitu loh. Bahkan dalam 1 minggu saya itu ke kantor itu cuma 2 kali, dan itu pun setiap ke kantor cuma 3 jam gitu. Itu pun ada alasannya gitu, ada alasannya khusus kenapa saya melakukan seperti itu. Gitu. Bagaimana juga jika jenis pekerjaannya itu memang fleksibel kayak saya gitu. Kita harus ingat bahwa cara orang bekerja di zaman sekarang itu telah berubah secara drastis dibandingkan dengan zaman dulu. Nggak usah zaman dulu deh, sebelum bulan Maret aja gitu loh. Sebelum bulan Maret dengan sekarang gitu loh, jenis pekerjaan itu kan perubahannya itu signifikan gitu loh. Ada yang kerja di rumah kayak gitu loh. Bahkan mungkin aktivitasnya pun tidak rutin bekerja gitu loh selama di rumah itu. Dengan kata lain, semua tips manajemen waktu yang selama ini saya baca hanya memberi saran yang sama dari waktu ke waktu gitu loh. Bahkan tanpa perubahan yang signifikan gitu loh. Dari beberapa buku yang saya baca pun sama gitu loh. Seperti itu. Lebih fatalnya lagi, penerapannya strategi manajemen waktu ini tuh disamakan untuk periode waktu dan zaman yang sama gitu loh. Padahal kan ini zaman selalu berubah, zaman terus-terusan berubah gitu loh. Nah, tanggapan Kakak bagaimana gitu loh terkait hal tersebut gitu loh. Bisa nggak memberikan manajemen waktu yang memang ada perubahan yang signifikan untuk saya yang khususnya memiliki banyak banget gitu loh waktu luang gitu. Kayak gitu.
yang tidak punya aktivitas rutin, tidak punya kegiatan yang memang monoton itu aja gitu loh. Ada kegiatan-kegiatan mendesak gitu loh, baru saya lakukan gitu loh. Sisanya waktu luang kebanyakan ya pasti main game atau gimana gitu. Terima kasih Kak untuk dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Imam atas pertanyaannya dari Uniku ya, dari Uniku, dari Kuningan berarti Kang ya. Salam. Iya betul, dari Ujang Universitas Tepangan. Kuningan. Di Kuningan. Ya, sebentar ya Kang ya. Nah, oke. Baik Kang Imam, untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai kiprah Duta Baca Jawa Barat. Sebelumnya terima kasih banyak tadi atas insight-insight baru mengenai aktivitas literasi dan juga manajemen waktu yang tadi telah diceritakan oleh Kang Imam. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk aktivitas literasi Duta Baca Jawa Barat terkait dengan kita memberantas atau mungkin kita mengkampanyekan terkait dengan penggunaan buku-buku secara daring, buku-buku misalnya, apalagi sekarang banyak sekali yang bisa diakses secara daring ya Kang ya. Jadi, dan juga untuk mengurangi penggunaan buku-buku yang ilegal gitu, karena sekarang itu banyak sekali ya, kayak misalkan nih tiba-tiba ada yang nge-share link-link untuk mendownload buku-buku online padahal itu ilegal. Terus juga banyak sekali sekarang ini buku-buku yang nggak original, kayak misalkan nih ada biasanya di toko-toko buku misalkan ada buku-buku yang kayak bukan ori gitu, dan itu akan merugikan penerbit juga akan merugikan penulis. Nah, mungkin kalau kita pernah tahu juga, ini kadang ada beberapa toko online yang harga bukunya tuh murah banget. Tapi ketika kita beli, ternyata bukunya itu kualitasnya ya gitu-gitu aja. Kualitasnya itu jelek gitu. Kadang sehari 2 hari sekali dibaca bisa rusak. Dan itu tentu akan merugikan penulis dan juga penerbit. Nah, teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman semuanya, sebelumnya aku mau menginformasikan terlebih dahulu karena ini banyak yang menanyakan. Ini adalah pertanyaan yang terakhir. Selanjutnya kita akan sesi penutupan. Jadi nanti nggak akan lama-lama banget sebetulnya untuk seminar kali ini. Ini adalah seminar yang terakhir maksimal. Kita akan selesai pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi diinformasikan terlebih dahulu karena banyak yang bertanya di kolom berkirim pesan. Nah, sebenarnya kiprah Duta Baca dalam mengkampanyekan hal tersebut untuk sekarang ini sebetulnya masih banyak hal yang mungkin perlu kita perbaiki lagi nih khususnya untuk Duta Baca Jawa Barat. Karena sekarang ini lebih ke di internal saja untuk mengkampanyekan hal tersebut. Seperti kita untuk membudayakan menggunakan buku-buku original, beli dari penerbit, terus juga kita tidak menggunakan buku-buku yang apa itu namanya? Yang bajakan gitu dan lain sebagainya. Kita pun diajarkan bagaimana cara kita untuk menghargai penerbit dan juga kita harus menghargai penulis. Karena kebetulan Duta Baca Jawa Barat juga banyak penulis-penulis yang telah menerbitkan buku. Jadi kita juga sharing gimana caranya kita itu untuk menghargai penulis yang telah menulis bukunya. Oleh karena itu, kita harus membeli buku yang original untuk menghargai. Padahal memang sudah jelas tertera bahkan di awal-awal, biasanya di halaman pertama buku itu sudah sangat jelas ya bahwa ada hak cipta dan barang siapa yang mengcopy buku ini akan ada denda. Kalau nggak salah dendanya bahkan sangat mahal, mencapai 1 miliar atau 10 juta gitu. Saya lupa. Ini mungkin teman-teman bisa klarifikasi ya. Tapi memang orang yang mengcopy buku, orang yang memperbanyak buku tapi tanpa seizin penerbit, ini akan ada dendanya, bahkan mungkin bisa hukuman penjara. Jadi seperti itu teman-teman. Dan itu awal-awal sekarang, karena saya pun baru menjabat di tahun 2020, ini baru dikampanyekan di internal Duta Baca Jawa Barat saja. Jadi memang, atau kadang kayak Duta Baca Jawa Barat membuat suatu kegiatan, itu dikampanyekan saat kegiatan tersebut. Jadi mungkin ini juga menjadi bahan evaluasi dan saran untuk saya Duta Baca Jawa Barat untuk mengkampanyekan hal tersebut melalui media sosial, karena memang media sosial ini menjadi suatu hal yang memang bisa menjangkau berbagai macam pihak. Jadi insya Allah Kang, sarannya nanti mungkin kita bisa jauh sebarluaskan kembali terkait dengan penggunaan buku original agar tidak semakin banyak orang-orang yang menggunakan buku yang nggak ori gitu, ataupun yang pembajakan buku. Jadi kita harus lebih mengkampanyekan lagi agar
apa yang telah kita rencanakan, kita pun harus menghargai penulis dan penerbit. Jadi insya Allah itu menjadi saran untuk kita lebih sebarluaskan lagi, lebih masifkan lagi. Karena mungkin sebelum-sebelumnya kita lebih fokus untuk memasifkan literasi pada pemuda sih sebetulnya, Kang. Jadi gerakan-gerakan Duta Baca Jawa Barat ini kebetulan beberapa bulan kebelakang kita lebih fokus untuk mengkampanyekan literasi kepemudaan, bagaimana cara kita menumbuhkan literasi di pemuda. Tapi ini juga menjadi suatu hal yang penting nih, Kang. Terima kasih banyak sarannya. Nah, lalu yang selanjutnya, yang kedua, ini terkait dengan manajemen waktu. Betul sekali, Kang. Saya pun menyadari bahwa hampir setiap buku yang saya baca, video-video self-development yang saya lihat, itu selalu berkenaan dengan bahwa cara memanajemen waktu adalah kita harus to-do list, kita harus ini, kita harus itu. Tapi ada satu hal yang menurut saya pribadi ini menjadi kunci dalam menanggapi hal tersebut. Terlepas bagaimanapun caranya, seperti tadi kita harus melis pekerjaan, terus juga kita harus membagi menjadi prioritas, penting, sangat mendesak, lalu yang selanjutnya lagi, ini rata-rata sama. Nah, dari hal tersebut saya rasa masih ada yang cocok nih untuk diterapkan oleh generasi kita saat ini, yaitu menentukan tujuan terlebih dahulu. Jadi dengan kita menentukan tujuan, dan kita udah tahu nih tujuan hidup kita apa, kita membuat life plan-nya kayak 5 tahun ke depan kita akan menjalankan aktivitas apa, terus juga 10 tahun ke depan kita akan ngapain, apa yang akan dicapai dari tujuan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Nah, kita jadi lebih memiliki tujuan tersebut. Jadi tujuan ini yang akan menjadi yang akan menjadi pedoman, yang akan menjadi panduan untuk kita menyelenggarakan atau melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Terlepas apapun nih, kayak metodenya seperti tadi, menurut saya pribadi tidak ada metode yang lebih tepat selain kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang nih teman-teman, ada orang yang tidak perlu melakukan to-do list, tidak perlu melakukan tadi skala prioritas, tapi dia mengalir gitu aja udah menjalankan hal tersebut. Kayak meskipun dia nggak to-do list, tapi dia udah terbiasa, dia sudah memiliki kebiasaan, jam 7 harus ngapain, jam 8 harus ngapain, jam 9 harus ngapain, jadi kayak mereka udah punya jadwal-jadwal khusus. Dan untuk sekarang ini, apalagi sekarang work from home, biasanya WFH ini, penyelenggaraan aktivitas semuanya serba daring ya, banyak sekali aktivitas yang diselenggarakan secara daring. Dan biasanya banyak sekali waktu-waktu senggang yang kita dapatkan, waktu luang kita untuk bermain game, menyempatkan waktu luang kita untuk rebahan, itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi kita pun harus memfokuskan pada aktivitas yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan. Jadi inti dari manajemen waktu adalah sebetulnya bagaimana cara kita mengefisiensikan waktu untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan hidup besar kita ini apa sih? Kalau misalkan saya contohkan, saya ini tujuannya misalkan nih di minggu ini, di semester ini, saya ini pengen memiliki IPK 4. Otomatis saya memiliki tujuan besar IPK 4 di semester ini. Dan untuk mencapai IPK 4 tersebut di semester ini, IP 4 di semester ini, saya harus menjalankan aktivitas A, B, C, D, dan E. Misalkan dalam satu hari, saya harus mereview satu mata kuliah atau satu mata pelajaran. Jadi dengan kita mengetahui hal tersebut, justru kita akan memfokuskan kan diri kita, misalkan satu hari saya harus membaca buku A, satu hari lagi saya harus membaca buku A halaman berapa, lalu selanjutnya lagi harus membaca buku halaman berapa. Jadi kita lebih tahu nih hal yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi inti penting dari manajemen waktu adalah bagaimana cara kita nge-create tujuan hidup kita agar apa-apa yang kita lakukan setiap harinya ini memiliki suatu memiliki suatu panduan yang jelas arahnya mau ke arah yang mana. Karena kalau kita nggak punya arah mengarah ke arah yang mana, kita juga akan bingung nih dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Seperti itu Kang, mungkin kalau tanggapan dari saya terkait dengan yang pertama tadi, buku-buku yang ilegal, dan juga mungkin ada yang menyebarluaskan buku-buku ilegal tersebut. Jadi memang di Duta Baca Jawa Barat sendiri belum mengkampanyekan secara masif, tapi ini akan menjadi bahan evaluasian agar kami selalu memasifkan dan mengkampanyekan terkait dengan buku-buku yang ilegal, buku-buku yang legal yang harus digunakan, dan juga tidak boleh untuk mengcopy atau bahkan memperbanyak secara ilegal buku-buku yang ditulis oleh penulis.
Lalu yang kedua, ini terkait dengan manajemen waktu, bahwa ada kunci dari manajemen waktu tersendiri adalah tujuan hidup kita. Jadi penting sekali sebelum kita memanajemen waktu kita, pastikan kita sudah membuat life plan yang jelas, apa sih tujuan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Itu paling Kang. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, semoga menjawab. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari Kang Imam? Sudah cukup. Setidaknya kalau misalkan saya daring itu bisa berbagi gitu loh, bisa ngobrol gitu loh. Kalau buku kan monoton gitu loh, saya baca dan saya tidak bisa tanggapi buku tersebut gitu loh. Dan buku tersebut tidak bisa menjawab balik saya gitu kan. Kalau misalkan berdasarkan narasumber kan bisa ngejawab balik gitu loh. Terima kasih atas sharing session-nya. Iya, baik. Terima kasih banyak juga Kang Imam atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin kita cukupkan ya teman-teman untuk pertanyaan, berhubung waktu juga kalau di saya, waktu Indonesia bagian Barat sudah menunjukkan pukul 20.45 WIB. Jadi memang besar harapannya, ini sebentar ya teman-teman, saya harus meng-admit terlebih dahulu. Teman-teman saya yang baru bergabung, mungkin tadi ada yang keluar masuk. Nah, untuk selanjutnya, sebelum saya bagikan form evaluasi yang akan saya kirimkan di kolom chat dan juga kolom komentar YouTube, saya akan meminta foto bersama terlebih dahulu dengan teman-teman. Silahkan untuk dinyalakan kameranya, boleh disiapkan senyum terbaiknya untuk kita berfoto bersama. Jangan lupa jangan leave dulu, karena nanti saya akan bagikan form evaluasi. Karena form evaluasi ini akan menjadi panduan, akan kami lihat datanya akan kami gunakan untuk membuat sertifikat. Jadi teman-teman silahkan gunakan dan isi form evaluasi tersebut sebaik mungkin. Boleh mungkin teman-teman dinyalakan videonya, di kameranya dinyalakan, agar sesi dokumentasi bisa berjalan dengan lancar. Ini ada 12 slide, jadi karena biasanya dari setiap device itu beda-beda, ada yang di slide 1, ada yang di slide 2, jadi teman-teman disiapkan untuk selalu senyum ya ketika saya akan mempotretnya. Oke, saya mulai dari slide pertama terlebih dahulu. Sebentar ya teman-teman. Oke, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Sebentar, saya simpan terlebih dahulu. Lalu lanjut ke slide kedua. 1, 2. Sebentar teman-teman. Ini ada, aduh. Ya, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Tenang dulu karena masih banyak nih, ada 12 slide. Teman-teman mohon untuk bersabar ya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide ke-11, 1, 2, 3. Dan terakhir, slide ke-12, 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk isi link evaluasi. Ini saya akan ketik terlebih dahulu. Mohon bersabar ya. Jadi teman-teman boleh untuk sebentar, ini saya salah. Jadi teman-teman mungkin ini masih ada terkendala pengetikan, silahkan untuk mengisi form evaluasi di bit.ly form evaluasi manajemen waktu. Itu saya kirimkan di sudah terkirim. Jadi teman-teman mungkin boleh jangan sampai tertumpuk ya pesannya. Nah, karena link evaluasi sudah dibagikan, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Nah, untuk yang di YouTube juga sudah saya pin ya, untuk form evaluasinya. Jadi silahkan teman-teman diisi form evaluasinya, bisa kan ya? Nah, ini teman-teman diwajibkan untuk mengisi ya, karena ini akan menjadi data bagi kami dalam memberikan sertifikat. Jadi untuk teman-teman yang tidak mengisi form evaluasinya, mohon maaf sekali kalau misalkan nanti tidak mendapatkan e-sertifikat, karena memang kami mengambil datanya dari form evaluasi. Untuk di YouTube juga sudah dibagikan ya, silahkan dilihat. Untuk pesan yang disematkan di atas, dan untuk yang di Zoom meeting, ini sudah juga dikirim di chat. Nah, saya akhiri pertemuan hari ini. Silakan untuk teman-teman yang sudah mengisi form evaluasi untuk meninggalkan ruangan Zoom karena kegiatan telah selesai. Selamat beristirahat, sampai jumpa di seminar selanjutnya. Jangan lupa untuk pantengin terus Instagram @penggerakbangsa karena di sana kami insya Allah akan selalu menyajikan seminar-seminar daring yang akan bermanfaat untuk meningkatkan soft skill kita. Foto-fotonya insya Allah nanti segera dikirimkan ya di grup Telegram. Oke, silahkan buat teman-teman untuk leave dari Zoom-nya. Sebentar ya untuk teman-teman yang di YouTube. Untuk yang di YouTube, dilihat ya, form absensinya itu pada pesan yang disematkan di live chat. Dan bisa dibuka. Kalau misalkan kesulitan untuk mengkliknya secara langsung di YouTube, itu teman-teman bisa untuk mengirimkannya atau menulis ulang. Jadi https://bit.ly/form evaluasi manajemen waktu. F-nya gede, E-nya gede, F-nya kapital, E-nya kapital, M-nya kapital, W-nya kapital. Untuk waktu pengisian form evaluasi dibatasi, jadi hanya sampai pukul 9.30 saja, 9.30 malam. Jadi memang ini terbatas ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang terkendala,
bisa diulangi kembali teman-teman karena mungkin masih ada yang error gitu. Nah, silakan untuk teman-teman yang di Zoom boleh kalau misalkan mau leave di grup. Jadi untuk pemberian sertifikatnya akan dibagikan di grup Telegram. Jadi teman-teman pastikan untuk stay terus ya di grup Telegramnya. Dan untuk teman-teman juga, mari ramaikan kegiatan seminar pada hari ini dengan membuat snapgram dan tag @penggerakbangsa dan @rohman_002. Jadi nanti insya Allah untuk yang captionnya terbaik akan di-repost oleh panitia untuk dikirim, untuk di-repost ulang gitu. Jadi nanti akan muncul di snapgram Penggerak Bangsa. Ini untuk template-nya akan di-share di grup ya teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Silahkan live ya. Dan jangan lupa untuk buat Instastory menggunakan template yang sudah dikirim di grup. Untuk pengiriman e-sertifikatnya, seperti yang telah ditulis ya setelah teman-teman mengisi form evaluasi, akan dikirimkan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Jadi ini akan dikirimkan maksimal pada pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi silahkan tunggu, kalau sudah lewat, belum dikirim-kirim juga, baru silahkan tanyakan kepada saya. Oke, teman-teman mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akan akhiri Zoom pada hari ini.